Sahabat tani, membasmi ulat graya pada tanaman bawang merah itu sebenarnya itu sangat gampang sekali tanpa menggunakan insektisida. Loh Pak, kok bisa? Iso. Simak penjelasannya berikut ini. Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi SD, masih di channel Petani Desa Mandiri. Sahabat tani, walaupun di daerah saya itu sekarang itu adalah musim panen, walaupun belum panen raya sebagian, seperti di depan saya ini kan buat menjemur, yaitu jerami atau kawul. Saya akan membahas bagaimana cara membasmi ulat graya itu pada tanaman bawang merah yang sebenarnya itu sangat gampang sekali. Kita tidak perlu menggunakan insektisida. Betul ya sahabat tani. Ini adalah pengalaman dari Bapak Joko, yaitu yang juga petani bawang merah dan sudah lama sekali. Itu lahan luas lahannya sekitar hampir 1 hektar. Bagaimana caranya? Nah, kebetulan Pak Joko itu kemarin ke rumah saya itu untuk membeli PTOC Provina sebagai pembedah tanah. Ya, istilahnya ingin mencoba lah. Nah, sekarang usianya itu sekitar tanaman bawang merahnya itu sekitar 8 hari setelah tanam lah. Nah, sekitar itu. Selama menjadi petani bawang merah, beliau itu tidak menggunakan yang namanya insektisida untuk membasmi ulat graya ini. Saya akan bahas, nah bagaimana bisa Pak? Bisa, sudah. Ini kalau saya membuat konten itu yaitu berdasarkan pengalaman, bukan hanya di balik meja kemudian kita dapur gini tapi juga ada buktinya, supaya ini nanti menjadi pengalaman juga sahabat tani. Kan selama ini petani bawang merah itu biasanya tiap musim berganti musim tanam bawang merah itu pasti mencari insektisida terbaru dengan barang terbaru untuk khusus ulat graya ini, kan itu sangat susah sekali membasminya, apalagi kalau sudah serangan masif. Bagaimana caranya? Nah, yang saya maksud kali ini berdasarkan pengalaman Pak Joko ini adalah yaitu menggunakan lampu. Lampu yang dimaksud ini ya sahabat tani, itu paling pasti lampu-lampu biasa seperti tanaman yang lain. Bukan. Ini kalau biasanya sahabat tani itu mengerti lampu yang biasanya digunakan tanam bawang merah, kemudian dikasih lampu beberapa gitu deret-deret gitu. Itu kan tujuannya untuk mengusir, bukan mengusir ya, supaya nanti kutu kaper itu nanti berkumpul di cahaya lampu itu, kemudian di bawahnya biasanya kan dikasih cairan insektisida, atau misalkan juga bisa menggunakan solar, atau bisa juga menggunakan campuran air dengan sumu, supaya nanti kalau dia itu ke lampu itu dan kemudian jatuh ke situ, dia itu akan mati. Itu memang efektif, sangat efektif untuk mengurangi jumlah ulat graya. Tapi kalau ini beda ya sahabat tani. Jadi ini benar-benar hilang lah, nggak pakai insektisida. Karena apa? Kita amati dulu apa sih, dari mana sih ulat graya itu berasal, terutama kupu putih atau kaper. Kaper itu biasanya bertelur di daun bawang merah itu. Bagaimana proses bertelurnya? Kalau siang begini biasanya kaper itu bersembunyi di tempat yang teduh. Seperti apa? Saya pernah mengalami ketika saya itu memangkas tanaman mangga yang ada di dekat sawah saya kemarin itu hewan kapernya atau kupu putih banyak sekali, dan itu memang gatal ya, dan itu adalah pembawa nanti yang akan menjadi ular gaya, yaitu apa, ularnya nanti ya telurnya nanti yang akan menetas menjadi ulat graya. Tujuan kita kali ini, atau tujuan Pak Joko kali ini adalah supaya nanti hewan kaper itu tidak bertelur ketika malam hari, karena biasanya hama kaper itu bertelur ketika malam hari. Kenapa sampai Pak Joko menggunakan cara ini? Beliau itu menggunakan lampu sorot ya sahabat tadi, karena ini adalah sebenarnya kejadian yang tidak disengaja, yaitu ketika Pak Joko, saudaranya Pak Joko dan Pak Joko itu menanam bawang merah di dekat rumah ya, punya kakaknya itu, dia itu bersih dari hama ulat graya, sedangkan punya Pak Joko ini kok ada ulat graya ya, padahal di lahan yang sama. Setelah diamati ya sahabat, ketika malam hari lahan daripada kakaknya Pak Joko itu tersorot lampu daripada sebelah rumah. Nah, ketika Pak Joko itu ke sawah dan membawa senter, ternyata kalau malam hari itu kaper itu berada di lahan Pak Joko, lahan bawang merah tadi itu. Ketika kaper itu dikasih sinar, ternyata itu pergi kapernya.
Berdasarkan kesimpulan ini, nah Pak Joko itu membuat inisiatif yaitu lampu sorot. Lampu sorotnya bukan main-main ya, satu lampu sorot itu besarnya itu dayanya itu ada 50 watt. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya silahkan disesuaikan. Kalau lahannya Pak Joko itu sekitar 1 hektar ya. Dan beliau itu memasang PLN khusus untuk di sawah itu loh. PLN sendiri dayanya itu berarti saya kurang tahu. Saya tidak bisa memberikan gambaran atau videonya karena saya juga punya janji nanti pasti saya akan ke sana dan saya akan berikan kepada sahabat tani. Lampu sorotnya itu ya tingginya itu sekitar ya hampir rumah inilah 3-4 meter ya, hampir 6 lah. Jadi memang di atas lampu sorot seperti lampu jalan itu, jadi menyoroti itu lahan tanaman bawang merah itu. Jadi sahabat tadi bisa membayangkan kalau misalkan satu lampu saja itu 50 watt. Jadi itu ada beberapa lampu. Jadi kalau malam hari itu tanaman atau sawahnya Pak Joko itu ya seperti siang hari. Dengan begitu hewan namanya kapra atau kupu putih itu tidak akan ke tanaman bawang merah, otomatis tidak ada ulat gaya. Jadi selama ini Pak Joko itu juga tidak menggunakan insektisida. Jadi begitu ceritanya. Nanti loh, pasti sahabat satu nggak percaya. Nanti saya menunggu sekitar nanti ini kan juga sudah musim panas paling kalau di sini itu pasti nanti serangan ulat gaya itu pasti ada. Saya sudah punya janjian sama Pak Joko itu nanti akan ke rumah beliau dan mendokumentasikannya itu untuk sahabat tani semua. Jadi bukan lampu yang kecil yang ditaruh beberapa itu bukan. Terus di bawahnya ada cairan itu enggak. Tapi memang benar-benar lampu sorot seperti jalan raya seperti itu. Jadi kalau malam hari itu lahannya itu ya siang hari. Mungkin tanaman bawang merahnya itu enggak bisa membedakan ini siang atau malam, itu enggak bisa karena saking terangnya. Ini adalah tips atau cara yang sahabat tadi bisa ikuti. Tentu saja kelemahannya itu yaitu satu mahal karena kita juga harus modal di awal yaitu kalau lahan saya itu kan dekat ya sama rumah sekitar itu 100 meter. Kalau saya mengolor kabel ke sekelahan itu bisa, tapi kalau bagi yang sahabat tani itu apa jauh dari instalasi listrik ya otomatis kan harus pasang sendiri seperti pasang pompa bor itu loh, jumur bor yang menggunakan pompa itu kan pakai PLN khusus untuk pertanian toh. Nah seperti itu Pak Joko pun juga begitu. Akhirnya dengan begitu tetangga-tetangganya juga mengikuti gantol di tempatnya Pak Joko ini. Oke, karena biaya untuk memasang PLN di sawah itu sekitar 12 juta ada loh. Itu termasuk itu 12 juta itu sudah pasang, sudah siap, istilahnya sudah siap nyala. Jadi istilahnya seperti instalasi tiang itu sudah ada agennya sendiri. Saya juga nggak tahu ya kalau masalah itu karena di sini juga nggak ada kalau masalah seperti itu nggak ada. Di sini pasti manual menggunakan insektisida. Nah berhubung insektisida untuk tanaman bawang merah itu kan juga mahal. Berapa kali kita menyemprot kadang itu masih bandel karena bawang merah itu juga ulat gaya itu juga posisinya itu di dalam gitu loh, makanya juga sulit. Nah untuk mengantisipasi ini kenapa kita tidak melakukan pencegahan dulu dari sumbernya itu yaitu hewan kaper ini tadi. Nah itulah tipnya kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini ya sahabat tani, sampai jumpa di video saya berikutnya.